Hey Hope, Sobat Jokowi Official. Di kesempatan kali ini Gus, saya akan membagikan tips dan trik atau cara bagaimana agar ikan koi kita cepat jinak ya Gus ya. Jadi di sini saya akan membagikan tips dan trik atau poin-poin penting agar ikan koi kita bisa cepat jinaknya atau lebih ramah lagi ketika kita rawat. Kita bisa ngasih makannya dengan cara hand feeding atau langsung melalui tangan kita pribadi ya. Jadi nanti lebih seru dimana nantinya ikan koi kesayangan kalian itu sudah nggak takut lagi dengan kalian. Mungkin di antara kalian akan mempertanyakan, kenapa sih Gus ikan saya ini nggak mau dikasih makan lewat tangan, atau mungkin nggak mau dikasih makan itu kalau kita dekat ikannya langsung nyebar. Itu kenapa sih Gus? Itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di antara kalian ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya selalu menanyakan kabar kalian Gus. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Oke. Jadi kita di sini nggak berlama-lama ya Gus ya. Jadi untuk poin yang pertama, kita langsung ke poin yang pertama adalah kita harus mempuasakan ikan kita terlebih dahulu. Itu adalah poin yang pertama Gus. Kita harus mempuasakan ikan dahulu. Ikan yang baru kita beli, entah itu lewat offline maupun lewat online. Offline yaitu adalah kalian beli ikan koi itu dengan cara datang langsung ke tempatnya. Dan biasanya ketika mungkin di antara kalian akan bertanya ketika membeli ikan koi ya, seperti suatu contoh katakanlah, Mas ini ikannya udah jinak atau belum? Udah bisa kita kasih makan dengan cara hand feeding atau belum? Itu mereka kebanyakan akan ngomong atau di mana kalau ikan yang dijualnya ini sudah jinak. Memang benar, terkadang di tempat seller ikannya udah jinak, apalagi itu ikannya dari kolam filter gitu ya, ikan rawatannya daripada si seller itu sendiri, dipastikan ikannya sudah jinak. Tapi kita harus ingat lagi bahwasanya ikan ini nanti setelah dibungkus, semisal dari kolam filter itu diserok lalu dibungkus dengan kantong plastik, pastinya isi ikan juga mengalami stres Gus, mengalami stres perjalanan, mengalami drop. Itu juga dipastikan bisa nantinya kedepannya itu di kolam kalian bakalan takut lagi sama orang. Jadi kalian harus treatment lagi dengan cara poin yang pertama tadi. Kalian harus mempuasakan lagi. Yang pertama, ketika kalian baru beli, dipuasakan lewat karantina yang seperti untuk adaptasi di lingkungan baru. Lalu begitu masuk kolam itu kalian puasakan juga dengan dalam artian ketika masuk kolam kalian puasakan kurang lebihnya 2-3 hari Gus. Jadi untuk poin yang pertama itu ya. Jadi untuk poin yang kedua, ini adalah setelah ikan koi melewati puasa yang cukup lama karena membutuhkan waktu di mana masa karantina tadi. Karantina itu harus puasa, di mana karantina awal untuk adaptasi nggak makan sama sekali, dan masuk kolam pun harus puasa juga selama 2-3 hari. Dan ketika baru kalian ingin memberi makan mereka, itu kalian latih dengan memberi pakannya lewat tangan. Dan itu biasanya mereka akan karena lapar jadinya terpaksa Gus. Jadinya mereka itu seperti terpaksa harus makan kan. Jadi mereka memberanikan diri untuk makan lewat tangan kalian gitu. Jadi dilatih perlahan. Kalau masih nggak mau ya dilempar dulu dengan cara kalian duduk di bibir kolam gitu ya. Kalau nggak mau lewat tangan langsung, jadi dilatih dulu biar nggak takut dulu seperti itu. Jadi dilatih agar ikan-ikan koi kesayangan kalian itu nggak takut dengan kalian, dengan keberadaan kalian, entah itu dari keluarga, dari istri, dari anak gitu. Biasanya kan suka tuh ngasih makan lewat tangan atau mungkin lewat dengan cara yang dekat seperti itu. Nanti hari-hari berikutnya dikasih lewat tangan seperti itu Gus. Dan untuk poin yang ketiga adalah banyak orang yang membahas tentang cagoi itu penjinak kolam, di kolam gitu ya, ikan koi penjinak gitu. Memang benar seperti itu, tapi sejatinya mereka itu sebenarnya nggak jinak, justru mereka lebih agresif ya. Mereka itu lebih bisa dikatakan seperti
sebagai pemimpin koloni di antara ikan-ikan koi yang lain. Suatu contoh ikan-ikan yang menjadi pemimpin di antara ikan-ikan koi jenis lain seperti cagoi, terus karasigoi, terus ada platinum, ogon dari keluarga ogon dan goi. Itu biasanya cenderung mereka lebih berani gitu ya, lebih sebagai pemimpin nih, lebih agresif dan gak takut sama manusia, atau lebih bisa dikatakan lebih familiar gitu Gus dengan keberadaan manusia. Jadi karena nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor dimana mereka ini cenderung makannya lebih banyak Gus. Jadi seperti itu ya, makannya lebih banyak dan mereka lebih daripada si nutrisi makanannya tadi itu lebih cepat keserap karena mereka nggak membagi antara pola pattern dan juga body. Karena mereka ikan-ikan goi, ikan keluarga goi seperti cagoi, karasigoi, benigoi, atau dari keluarga ogon seperti yamabuki ogon, platinum ogon, orange ogon, itu mereka hanya fokus makan untuk pertumbuhan dan di bagian sisiknya. Kalau punya hikari ya mereka fokusnya di situ ya, larinya ke situ gitu, hasil apa yang mereka makan gitu. Kalau untuk yang ikan-ikan jenis memiliki pola seperti kohaku, sowa, sanke atau dan lain-lain, itu mereka akan cenderung untuk pembentukan body, pembentukan struktur pola, lalu gradasi warna, itu larinya pakannya ke situ. Jadi untuk cagoi memang benar ya, untuk itu adalah disebut dengan penjinak ikan koi. Itu bisa dibilang seperti itu karena mereka sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin koloni, karena ikan koi itu hidupnya berkoloni ya Gus ya. Jadi mereka nggak bisa gitu hidup single, apa sih nyebutnya itu ya, hidup sendiri gitu, nggak bisa. Jadi mereka itu hidupnya berkoloni. Seperti kalau ikan-ikan lain itu seperti piranha, suatu contoh, itu mereka hidupnya berkoloni. Dan untuk itu makanya cara atau poin-poin penting ya Gus ya, poin-poin pentingnya adalah ada 3 poin saja sebenarnya. Jadi diantaranya adalah yang pertama tadi, kita harus mempuasakan dulu ikannya, ikan yang kita beli ketika masuk di dalam kolam. Dan yang kedua adalah kita membiasakan mereka untuk adanya keberadaan kita di antara mereka, seperti dengan cara kita kasih makan dengan cara yang dekat, kita duduk di pinggir kolam seperti itulah ya. Dengan kita latih kasih makan lewat tangan, atau bahasa kerennya itu hand feeding. Jadi seperti itu Gus. Jadi untuk yang ketiga adalah kita minimal kalau ngerawat ikan koi, kita harus memiliki ikan koi yang jenisnya itu polos, atau ikan dari keluarga goi maupun ogon, entah itu cagoi, entah itu karasigoi, entah itu karasugoi, benigoi. Pastikan kalian memiliki di antara 10 ekor ikan di kolam kalian memiliki 1 di antara itu ya, di antara yang polos. Jadi kurang lebihnya seperti itu Gus. Jadi untuk cara kita menjinakkan ikan koi ya, poin-poin pentingnya. Dan sebenarnya untuk konten ini itu sudah sempat saya bahas, tapi mungkin di antara kalian belum bisa untuk mengerti akan penjelasan saya. Jadi di sini saya menjelaskan di mana lebih rinci dan lebih detail lagi untuk poin-poinnya ya. Ada 3 poin tadi. Dan mohon maaf juga Gus karena saya telat untuk mengupload konten video untuk kalian, di mana memang untuk konten edukasi ini sedikit telat. Kenapa? Di samping saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan, dan edukasi itu juga cukup lumayan gampang-gampang dan sulit ya. Dan untuk itu saya selalu meminta dukungan kalian ya. Jadi jangan lupa untuk tulis-tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan, dan mungkin tentang pembahasan saya yang kurang, atau mungkin kalian ingin melengkapi, itu kalian tulis di kolom komentar Gus. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, dan yang paling penting, kalau memang bermanfaat, share ke saudara-saudara kalian, ke teman-teman kalian, rekan-rekan kerja, rekan-rekan nongkrong, teman nongkrong ya, sahabat-sahabat kalian yang jauh di Matu tuh, bisa kalian share ke sana. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini Jokoy Official. Dan seperti biasa, salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye.